Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Tri Aji Saputra dari kelas PP KNA 2020 NIM 14016-255. Pada materi bab 9 atau pada pertemuan ke-6 mata kuliah Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Pajak, saya akan menjelaskan materi tentang desain tata letak sirkuit terpadu secara komprehensif dan terperinci. Di mana yang kita ketahui bahwa desain tata letak sirkuit terpadu merupakan salah satu hak kekayaan industri yang keberadaannya sangat dilindungi di Indonesia. Dan juga desain tata letak sirkuit terpadu ini memiliki suatu hak untuk para pemegang desain dalam atau setelah mereka membuat desain di bidang teknologi tersebut. Kemudian, desain tata letak sirkuit terpadu ini juga merupakan salah satu dari jenis perkembangan teknologi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Kemudian, definisi sirkuit terpadu secara umum atau berasal dari segi bahasa, yaitu sirkuit terpadu adalah komponen dasar yang terdiri dari resistor, transistor, dan lain-lain. Biasanya sirkuit terpadu dipakai sebagai penggerak utama atau otak dari elektronika atau dari peralatan elektronika seperti kalkulator, radio, telepon, dan lain sebagainya. Kemudian juga sirkuit terpadu ini biasanya memiliki isi antara lain sebagai berikut, atau yang dirancang atau bersumberkan dari desain 3 dimensi, dan nantinya desain ini ditaruh pada suatu lapisan yang terbuat dari bahan semikonduktor. Misalnya silikon atau gallium arsenide. Selanjutnya, ada beberapa definisi lain tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Pertama, di Amerika Serikat sendiri, Semiconductor Chip Protection Act of 1984 mengungkapkan bahwa produk chip semikonduktor adalah suatu bentuk akhir produk yang mempunyai 2 atau lebih lapisan metalik, penyekat atau bahan semikonduktor. Lapisan sekeping bahan semikonduktor sesuai dengan pola yang telah dirancangkan sebelumnya dan dimaksudkan untuk melakukan fungsi hubungan elektronik, dan hal ini tertuang dalam buku Hak Intelektual karya Khairul Hidayah tahun 2017. Lalu, menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, menyatakan bahwa sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen, dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan suatu fungsi elektronik. Kemudian, desain tata letak sirkuit terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Syarat mendapatkan hak dalam desain ini ada 2 yang dapat kita ketahui bersama. Pertama, ada hak desain tata letak sirkuit terpadu yang diberikan kepada seseorang yang telah membuat desain tersebut secara orisinil dan dinyatakan orisinil atau asli apabila desain tersebut adalah hasil
dari sendiri atau olah pikir dari pembuat desain pada saat desain ini dibuat, tidak sesuatu hal yang bersifat umum untuk pembuat desain. Selain syarat itu juga terdapat subjek desain tata sirkuit terpadu lainnya, yaitu pencipta desain memperoleh hak desain tata letak sirkuit terpadu dari pendesain. Dan jika pencipta desain terdiri atas sejumlah individu yang melakukan secara sama-sama, maka hak desain tersebut dianugerahkan atau diberikan kepada pencipta desain. Tetapi hak tersebut tidak diberikan bila mana adanya perjanjian dengan pihak lain. Misalnya desain ini dialihkan kepada dinas pemerintah, seperti itu. Lalu dalam pasal 6 juga menyatakan bahwa apabila desain tata sirkuit terpadu diciptakan dalam hubungan antara instansi atau dinas pemerintahan dalam lingkup pekerjaannya, maka pemegang hak merupakan suatu pihak yang mengerjakan desain tata sirkuit terpadu dalam dinas tersebut. Artinya, dalam pasal 6 tersebut bahwa desain tata sirkuit terpadu mempunyai suatu prinsip di mana hak desain yang diciptakan oleh pencipta desain akan dibuat berdasarkan pesanan yang telah diterima sebelumnya. Contohnya, instansi pemerintah. Hak desain ini tetap dimiliki oleh instansi tersebut karena telah terjadi peralihan atau telah adanya perjanjian sebelumnya, seperti itu. Dan juga dari hal tersebut dapat diidentifikasi bahwa subjek DTST yaitu ada beberapa hal, misalnya pencipta desain, beberapa individu, terus juga apabila desain ini diciptakan secara kelompok dengan adanya perjanjian dengan instansi atau lembaga negara, bila mana perjanjian ini telah sebelumnya dengan pencipta desain. Kemudian, waktu pelindungan desain tata sirkuit terpadu akan diuraikan sebagai berikut. Pertama, adanya pemberian pelindungan kepada pemegang desain tata sirkuit terpadu sejak pertama kali karya tersebut telah digunakan secara komersial di berbagai tempat atau ketika tanggal penerimaannya. Kedua, dalam aspek pendesainan telah digunakan secara komersial, maka pencipta desain harus mengajukan permohonan paling lama 2 tahun terhitung saat tanggal pertama kali desain tersebut digunakan. Ketiga, adanya perlindungan terhadap desain tata sirkuit terpadu yang diberikan selama 10 tahun kepada pemegang desain, dan juga pemberian ini nantinya hanya 10 tahun karena sejatinya perkembangan teknologi juga terus berkembang. Maka dari itu perlu adanya pengkondisian teknologi atau melihat situasi dan juga memberikan hal-hal baru atau nuansa baru dalam teknologi. Makanya tepatlah diberikan 10 tahun agar menyesuaikan dengan kondisi yang ada pada masa tersebut. Contoh dari desain tata sirkuit terpadu, ada osilator dalam radio. Hal ini karena desain tata sirkuit terpadu hanyalah sebagai perangkat dalam suatu teknologi yang berfungsi untuk menghasilkan frekuensi tinggi dari sinyal radio tersebut, dan nantinya adanya umpan balik atau feedback secara positif di mana adanya rangkaian osilasi untuk menerapkan umpan balik tersebut. Lalu hak desain tata sirkuit terpadu, yaitu desain ini mempunyai hak eksklusif untuk menyelenggarakan DTST yang telah diperoleh oleh pemegang desain tersebut dan memberikan larangan kepada orang lain atau kelompok lain yang tidak adanya persetujuan dari pemegang hak tersebut untuk membuat, merancang, mengekspor, mengimpor desain tersebut. Hal ini dikhawatirkan akan terjadinya malpraktik dalam desain tersebut. Dan juga adanya pengecualian sebagaimana yang tertera dalam ayat 1, yaitu penggunaan desain tata sirkuit terpadu untuk kepentingan penelitian dan pendidikan dengan syarat hal tersebut
tidak memberi rugi kepada pemakai atau pihak yang berkepentingan dari pembikin desain itu. Misalnya, seorang guru menggunakan sebuah proyektor, dan proyektor ini digunakan dalam pembelajaran, bukan digunakan dalam hal-hal yang negatif, misalnya buat menggunakan hal-hal yang tidak baik seperti itu. Lalu ada beberapa cara untuk memberikan perlawanan atau menyelesaikan suatu hukum terkait kasus desain tata sirkuit terpadu. Yang pertama, bisa digugat secara perdata. Hal ini misalnya ketika nanti ada seseorang yang dirugikan gitu ya, dalam artian dirugikan dari segi biaya karena memang ada suatu kasus atau peristiwa desain tata sirkuit terpadu ini dijiplak gitu ya dari segi desain, maka boleh digugat secara perdata ke pengadilan niaga. Atau juga misalnya ada pelanggaran kasus gitu ya, misalnya ada tindakan kekerasan, maka boleh pemegang desain tersebut melakukan pengajuan pidana kepada pengadilan negeri. Dan juga yang terakhir yang perlu diketahui bersama adalah ada cara-cara alternatif untuk menyelesaikan suatu sengketa dalam desain tata sirkuit terpadu, misalnya rekonsiliasi, arbitrase, mediasi, dan juga dari segi cara-cara bermusyawarah. Dan hal itulah yang bisa dapat saya jelaskan mengenai materi desain tata sirkuit terpadu pada pagi kali ini atau pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.